Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Meggy Denura, mahasiswi Magister Manajemen dari Universitas Pajajaran. Dan tentunya di video kali ini saya bakal ngajak teman-teman buat melihat salah satu fenomena yang mungkin ini berdekatan banget atau cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Data yang ditunjukkan oleh OJK kali ini cukup menarik ya teman-teman, karena tingkat inklusi keuangan itu justru lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangan. Artinya apa? Artinya kita memang sudah masuk ke dalam sistem keuangan, tapi belum benar-benar memahami keuangan itu sendiri. Dan disinilah masalah itu muncul, mulai dari salah dalam mengambil keputusan keuangan, atau bahkan kita bisa aja terjebak dengan yang namanya investasi bodong yang lagi marak-maraknya saat sekarang ini. Dari sini saya mencoba untuk tidak secara langsung mencari solusinya, tetapi memahami terlebih dahulu kenapa sih hal ini bisa terjadi. Dan pendekatan yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, saya menggunakan diagram YY solution. Jadi diagram YY solution atau yang sering disebut dengan YY analysis ini adalah alat untuk mencari akar penyebab suatu masalah dengan cara terus bertanya kenapa secara berulang, lalu menghubungkannya dengan solusi yang tepat. Masalah utamanya di sini adalah rendahnya literasi keuangan. Timbul pertanyaan, kenapa? Karena kurangnya edukasi yang efektif. Lalu, kenapa edukasinya tidak efektif? Karena metode yang digunakan itu masih konvensional dan cenderung membosankan. Timbul lagi pertanyaan, kenapa bisa membosankan? Karena terlalu teoritis dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya adalah metode edukasi keuangan yang masih belum adaptif dan juga kurang menarik. Kalau cara belajarnya kurang menarik, kadang kita juga bisa susah paham gak sih? Sehingga dari situ saya berpikir bagaimana caranya untuk tidak sekadar memperbaiki materinya saja, tetapi mengubah cara belajar itu sendiri. Maka lahirlah sebuah ide solusi berupa Financial Intelligence Academy, sebuah platform berbasis website yang tidak hanya menghadirkan materi, tetapi juga pembelajaran secara praktik langsung, pendampingan dan juga komunitas. Jadi bukan hanya sekadar belajar, tetapi mengalami dan juga mempraktikkannya. Tapi gimana ya agar solusi yang saya tawarkan ini benar-benar inovatif dan juga relevan? Kita bakal bahas satu persatu terkait dengan analisis camper namanya. Untuk poin pertama, dari sisi substitut, kami mengganti pembelajaran yang tadinya penuh teori menjadi simulasi yang interaktif, seperti mengatur keuangan dalam bentuk games, atau studi kasus nyata seperti pendampingan juga secara langsung. Karena belajar itu akan lebih mudah dipahami kalau langsung dipraktikkan dan tentunya dengan proses pendampingan itu sendiri. Lalu untuk poin combine, di sini kami menggabungkan edukasi dengan teknologi, tools seperti online class, pelatihan, konsultasi, mentoring, dan juga akses komunitas. Karena belajar sendirian itu pasti sulit, tapi belajar bersama itu bisa lebih konsisten. Kemudian, untuk sisi adab, kami mengadaptasi konsep dari platform populer seperti pembelajaran singkat dengan sistem level dan progres belajar supaya terasa lebih engaging seperti layaknya bermain games. Lalu untuk di bagian modify, materi kami buat lebih ringan dalam bentuk video singkat, ditambah challenge bulanan dan juga dashboard visual supaya pengguna bisa langsung melihat perkembangan proses belajarnya dan praktiknya juga. Serta program-program kelas dan pendampingan apa saja yang ditawarkan dan dibuka di dalamnya. Selanjutnya, pada sisi path to another use, platform ini tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga bisa digunakan oleh fresh graduate dan juga UMKM. Dan di bagian eliminate, kami menghilangkan hal-hal yang sering membuat orang malas belajar, materi yang panjang, terlalu teoritis, hanya sekedar kelas online tanpa aksi dan tidak praktis. Dan yang terakhir, reverse. Kami membalikan cara belajar, bukan teori dulu baru praktik, tapi praktik dulu baru memahami teori. Karena dari pengalaman, orang akan lebih cepat paham kalau langsung mencobanya. Dari seluruh pendekatan ini, satu hal yang ingin kami capai adalah tidak hanya meningkatkan literasi keuangan semata, tapi juga membuat masyarakat bisa menjadi lebih sadar dan bijak ketika mengelola keuangan mereka. Karena pada akhirnya, tujuan kita tuh bukan sekedar memberi akses kepada orang-orang, tetapi juga memastikan bahwasanya mereka benar-benar memahami apa yang mereka lakukan.